Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah kuliah subuh Masjid Al-Wataniyah yang berbahagia, puji syukur kembali kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini berkat kudrah iradah dan inayahnya kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kita, di antaranya melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari tadi sejak bangun sampai saat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda kita, Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran risalahnya. Sebelumnya saya mohon maaf karena flashdisk saya semalam dimakan virus kayaknya, sehingga nggak bisa dibuka, sehingga nggak bisa ditampilkan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi dari kehusyuan dalam kita mempelajari ilmu-ilmu syar'i khususnya. Suatu hari saya sempat bertemu dengan seorang syekh. Beliau kerja di Dammam, daerah Arab Saudi. Beliau orang Gaza asli. Beliau menyampaikan kepada kami bahwa di zaman Bani Israel ada seorang wanita yang usianya sudah ratusan tahun. Kemudian dikatakan kepada wanita ini bahwa nanti di akhir zaman akan diutus seorang nabi yang usianya antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Jadi kelahiran nabi itu, bi'tsatun nabi, ya, diutusnya nabi itu sudah mereka ketahui dari sejak zaman Bani Israel sudah disampaikan. Kemudian wanita ini berkata, seandainya aku bisa hidup pada zamannya, maka aku akan sujud kepada Allah selama 70 tahun dan tidak akan mengangkat kepala saya. Pelajarannya adalah yang pertama, bahwa ada kecemburuan barangkali dari orang-orang terdahulu yang usianya panjang-panjang, gitu kan. Tetapi kemudian umat terakhir ini, nabi terakhir ini mendapatkan berbagai macam kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan pada umatnya. Sehingga dia mengazamkan, kalau saya hidup pada zamannya, saya akan sujud 70 tahun dan tidak akan mengangkat kepala saya. Yang kedua, bahwa ada perbedaan usia antara umat-umat terdahulu dengan umat Muhammad Rasulullah SAW sekarang ini. Kalau umat-umat terdahulu itu usianya panjang-panjang, ya. Nabi Nuh alaihissalam berapa usianya, Pak? Lebih dari 1000 tahun. Karena dakwanya saja disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, alfasanatin illa khamsina aman, 1000 tahun kurang 50 tahun. Berapa? 950 tahun. Itu dakwahnya saja. Berarti usianya lebih dari 1000 tahun. Jadi usia orang terdahulu begitu panjangnya. Sementara usia umat Rasulullah dan juga Rasulullah itu sendiri pendek. Usia Rasulullah berapa? 63 tahun. Abu Bakar 63 tahun. Umar 63 tahun. Jadi 3 serangkai ini usianya sama, Pak.
maka takdir Allah mereka dikuburkan di tempat yang sama. Ya, yaitu di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau kita ziarah ke Masjidil Nabawi, maka di sana ada 3 kuburan. Yaitu kuburan Rasul, kuburan Abu Bakar, dan kuburan Umar. Maka kalau kita ke sana ziarah, baca doa salamnya kepada 3 orang itu. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin, Assalamualaikum ya Umar. Sehingga sekarang ini usia umat Rasulullah ya tidak jauh dari situ, ya, antara 60 sampai 70 tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian memberikan berbagai macam fasilitas bonus kepada kita sebagai umat Rasulullah. Walaupun usia kita pendek, tetapi setiap amal kebaikan yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan. Ya. Bukan double lagi, bukan triple lagi gitu. Ya. Tapi berlipat-lipat. Ya. Allah sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 40, yang saya bacakan tadi dalam mukadimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi, ya, walaupun sebesar biji dzarrah. Apa dzarrah itu, Pak? Kalau dulu saya masih kecil, dzarrah itu diterjemahkan apa? Biji sawi katanya. Ya. Ternyata masih ada pada zaman saya sekolah, berubah. Jadi apa? Atom katanya. Anak saya sekolah sekarang beda lagi. Jadi benda terkecil itu namanya apa? Nano katanya. Ya. Maka di dalam terjemahan sekarang itu sudah nggak ada lagi biji sawi, Pak. Udah terjemahnya apa? Dzarrah aja. Karena dzarrah itu adalah satu benda yang terkecil yang ada di dunia, namanya dzarrah. Nah, ketika orang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, oleh Allah tidak akan dizalimi. Allah akan catat. Maka kata Rasulullah, la tahtakiru bil ma'ruf. Jangan kau meranggap enteng terhadap kebaikan itu. Ada orang melakukan ini, jangan, ya, ente beramal kayak gituan. Lihat nih saya gitu. Tidak boleh. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca dalam majalah Tarbawi, dulu masih terbit, sekarang nggak tahu udah terbit masih atau enggak. Itu ada satu kisah, seorang anak memimpikan kedua orang tuanya yang sudah tiada, yang sudah meninggal. Pertama dia memimpikan ayahnya, ya, dalam kehidupan yang enak, nyaman, ya, bajunya putih, mukanya cerah begitu. Sementara dia melihat ibunya sedang lari-larian. Ya. Kenapa dia lari-lari? Karena dia dikejar-kejar sama api neraka. Ya. Nah, untuk menghalau api tersebut, dia hanya menggunakan sapu tangan. Ternyata ketika hidupnya ada perbedaan yang signifikan antara orang tuanya ini. Kalau bapaknya itu adalah orang yang dermawan, ya, orang yang senantiasa bersedekah membantu orang yang membutuhkan, sementara ibunya, ya, atau istri dari si bapaknya ini, orang Sunda bilang meregehese, cap jahe buntut kasiran, pelit katanya, ya. Tetapi dia pernah bersedekah dengan apa? Sapu tangan itu, dengan ikhlas. Tapi justru itulah, sapu tangan itulah yang menyelamatkan dia dari kejaran api neraka. Ya, sapu tangan berapa sih harganya? Ya, tetapi ketika disedekahkan dengan ikhlas, justru itulah yang menyelamatkan dia. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi walaupun sebesar biji dzarrah terhadap kebaikan seseorang. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau dia itu kebaikan, maka oleh Allah akan dilipat gandakan. Ya. Kalau kebaikan, maka akan dilipat gandakan. Bukan satu pahala, tetapi berlipat-lipat. Minimal berapa? 10 kali lipat. Ya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan memberikan kepadanya pahala yang maha besar. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, nah apa saja sih, ya,
amalan yang kalau kita lakukan memiliki pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, amalan yang kalau kita lakukan memiliki pahala yang besar itu adalah ketika kita mendoakan orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang kita doakan. Kalau kita berdoa, biasanya kita doa buat siapa, Pak? Buat diri kita sendiri. Iya, kebanyakan seperti itu. Kalau kita berdoa itu egois. Ya. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang banyak. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh dan soleha. Tapi jarang kita mendoakan orang lain. Ya. Tapi justru di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, hadis ini dihasankan oleh Nasiruddin Al-Albani. Beliau sampaikan, barang siapa yang mendoakan mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan, niscaya Allah akan memberi pahala kebaikan dari setiap mukmin laki-laki dan perempuan yang dia doakan. Ya, ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Mu'adz bin Jabal. Kalau dia berdoa, itu dia paling tidak menyebutkan 70 orang dari sahabat-sahabatnya dia doain. Disebutkan namanya dan disebutkan hajatnya, kebutuhannya. Ya Allah, si fulan belum punya rumah, berikanlah rumah kepadanya. Ya Allah, si fulan belum punya jodoh, berikanlah jodoh kepadanya. Disebutin. Maka setiap orang yang dia doakan, maka dia pun akan mendapatkan pahala dari setiap orang yang dia doakan, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Maka sebaiknya kalau berdoa itu jangan Robbik firli terus, ya. Tapi Robbana firlana itu. Di domirnya diganti, yang tadinya buat saya menjadi kami, nahnu. Ya. Robbana hablana, kan begitu Allah juga mencatatkan kepada kita, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Bukan Robbi habli, ya, tapi di Robbana hablana. Ya. Jadi dalam kesempatan yang cukup luas, ya, kita bisa mendoakan saudara-saudara kita, ya, sehingga kita akan mendapatkan pahala dari orang yang kita doakan tersebut. Ya. Baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri sana kita doakan. Ya. Doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, yang ada di Mesir, yang ada di Yaman, di Libanon, di Afghanistan, di Irak, dan segala macam. Insya Allah kita akan kebagian pahala dari mereka yang kita doakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, amalan yang kalau kita lakukan, tadi Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa amalan tersebut akan dilipat gandakan, ya. Ini yang barangkali belum kita laksanakan, ya. Ternyata kalau kita masuk ke dalam pasar, ya, dan sebelum masuk ke dalam pasar itu kita mengamalkan amalan ini, kita akan mendapatkan 3 juta keutamaan, Pak. 3 juta, Pak. Ya, gitu. Yaitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini dihasankan pula oleh Al-Albani. Rasulullah SAW sampaikan, barang siapa yang masuk ke dalam pasar dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal, Pak? Insyaallah ya. Ibu hafal, Bu? Ibu yang sering ke pasar nih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, kalau kita sebelum masuk ke dalam pasar baca doa itu, ya, kata Rasulullah, niscaya akan diberikan kepadanya alfin hasanah, 1000 kebaikan. Bahasa Arabnya 1000 apa, Pak? Alfun. Ya. Kalau alfin berarti 1000 berapa? 1 juta. Ya. Alfin hasanah akan diberikan 1 juta kebaikan. Wa muhiqat alfin sayyi'ah,
dan akan dihapus dosa sebanyak 1 juta dosa. Ya. Wa rufi'at lahu alfu alfin darajah, dan akan diangkat derajatnya sebanyak 1 juta derajat. Ya. Gitu. Jadi kalau kita masuk ke dalam pasar baca doa yang tadi, subhanallah. Ya, yang pertama kebaikan Allah berikan sebanyak 1 juta, dosa-dosa dihapus sebanyak 1 juta, dan diangkat derajat sebanyak 1 juta derajat, 3 juta derajat. Ya. Kenapa Pak kalau kita masuk ke dalam pasar mesti disunahkan untuk membaca doa ini? Ya ketika masuk ke dalam pasar kan luar biasa. Ya. Heterogennya manusia itu luar biasa. Ya. Dari ibu-ibu yang dengan pakai pakaian yang rapi, jilbab yang tertutup begitu, sampai wanita-wanita yang lekmong. Apa lekmong itu Pak? Kelek katemong gitu ya. Ya. Belum lagi dengan ucapan-ucapan yang berbagai macam, ya. Belum lagi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang. Wailulil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan bagi orang yang suka mengurangi timbangan. Kalau beli dia pinginnya sempurna, kalau jual dikurangi. Nah, insya Allah barangkali dengan membaca doa yang tadi, ya, kita bisa terpagari bahasa kitanya, ya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ketika kita di dalam pasar. Kemudian yang ketiga, ya, kalau kita menghutangkan kepada orang lain, harapannya apa, Pak? Orang itu cepat bayar hutang apa entar bayar hutangnya? Ya, cepat-cepat bayar hutangnya, Pak. Iya, itu harapan kita kan. Nah, coba kalau sudah saya sampaikan hadis ini, berubah gak mindset kita? Iya, ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghutangkan kepada orang lain, ya, sampai jatuh tempo, umpamanya kita menghutangkan 1 bulan, ternyata dalam 1 bulan dia belum bisa mengembalikan utangnya, kemudian kita kasih tempo lagi. Ternyata ketika sudah dikasih tempo belum juga bisa membayar hutangnya, kita kasih tempo lagi, apa yang akan kita dapatkan? Ya. Di dalam hadis riwayat Imam Hakim, hadis ini juga dianggap sahih oleh Nasiruddin Al-Albani. Rasulullah sampaikan yang artinya, barang siapa yang memberikan tempo kepada orang yang belum mampu membayar hutang, maka setiap hari ia akan mendapatkan pahala sedekah. Tadi orang menghutangkan sampai jatuh tempo, kemudian diberikan waktu 1 pekan umpamanya, maka setiap 1 pekan kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah. Ya. Kemudian setelah 1 pekan ternyata dia belum bisa bayar juga, kita kasih waktu lagi 1 pekan. Apa kata Rasulullah? Kalau sudah jatuh tempo lagi dan dia belum bisa membayar hutangnya, maka setiap hari ia bersedekah 2 kali lipat dari harta yang dipinjamkannya. Jadi tempo yang kedua ini pahalanya lebih besar lagi, Pak. Kalau kita menghutangkan 1 juta, maka setiap hari kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah sebesar 2 juta rupiah. Bu, kalau udah baca hadis ini gimana nih? Kalau kita ngutangin sama orang, pingin cepat dibayar apa entar bayarnya? Sebaiknya nih hadis dibacakan di depan leasing begitu ya. Iya, yang suka di showroom mobil begitu ya, atau di bank-bank begitu ya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita telat bayar, motornya kagak ditarik gitu ya. Kendaraannya nggak ditarik. Kenapa? Mereka baca hadis ini gitu ya. Tetapi tentunya Ibu Bapak sekalian, ya, bukan berarti ketika kita menghutang harus ditangguh-tangguhkan. Jadi dalam hal ini ada 2 pihak yang harus saling memahami. Yang menghutangkan juga harus memahami, yang berhutang juga harus memahami. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah sampaikan, ketika ada orang berhutang dan meniatkan dalam dirinya tidak mau bayar, oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan dikabulkan doanya. Dia tidak akan bisa bayar hutang tersebut. Kan ada orang menghutang memang niatnya tidak mau bayar.
oleh Allah tidak akan diberikan jalan untuk bisa menutupi hutangnya. Jadi harus ada saling pengertian, ada antara yang berhutang dengan yang menghutangkan, seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, amalan yang kalau kita lakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat adalah ketika kita menengok orang yang sakit. Zaman sekarang ini zamannya medsos, media sosial. Ya. Ada WhatsApp, ada BBM dan segala macamnya. Ketika anggota grup kita itu ada yang sakit, apa yang kita lakukan, Pak? Apa, Bu? Doain ya, Bu ya. Didoain kan? Doanya juga boleh ngopi dari temennya, gitu kan? Dia kopi, kirim lagi ke grup tersebut. Ya. Itu nggak salah, silakan saja. Ya. Tetapi ada yang lebih terpenting dari hanya sekedar mengirimkan doa lewat ya media sosial tadi. Ya. Terkadang kita sudah merasa cukup saja, ya. Ada yang lebih terpenting. Rasulullah sampaikan dalam hadis Muslim, hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Di antaranya adalah wa idza maridha fa'udhu. Kalau dia sakit maka tengoklah. Tuh. Jadi kata Rasulullah, kalau orang sakit itu bukan hanya didoain, tetapi harus ditengok. Ya. Rasulullah sampaikan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya juga dianggap sahih oleh Al-Albani, tiada seorang muslim yang menjenguk seorang muslim pada waktu pagi, melainkan dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Jadi kalau kita menengok orang yang sakit pagi hari, itu ada 70.000 malaikat yang doain kita sampai sore hari. Ya. Ustaz, kalau di rumah sakit kan nengok orang yang sakit bukan pagi hari ya. Jam berapa, Bu? Jam 11 ya kalau siang itu. Ya anggap aja lah kita itu masih subuh dah ya, sebelum duhur gitu. Itu kita akan didoakan sampai sore hari. Dan ketika kita, kata Rasulullah, menjenguk orang yang sakit pada sore hari, maka ada 70 malaikat yang mendoakan dia sampai pagi hari. Jadi kalau kita nengoknya jam 5 sore, ada malaikat sekitar 70.000 orang akan doain kita sampai pagi hari. Ya, ternyata luar biasa. Bahkan di akhir ayat hadis ini Rasul mengatakan, dan dia akan mendapatkan jaminan buah-buahan yang siap dipetik di dalam surga. Jadi kalau kita menengok orang yang sakit, ya, ada jaminan lagi, yaitu masuk surga, bisa metik apa? Petik buah-buahan di sana. Ya. Ibu nggak usah naik pohon ya. Pohonnya yang nyemperin sendiri. Gitu. Ya. Gak kayak kita sekarang pingin buah mangga ya naik dulu. Paling tidak di apa ya? Ya. Pakai galah begitu. Kalau di surga mah kagak. Jadi nanti pohonnya itu akan mendekat. Ya. Kenapa ya? Ya yang doain malaikat 70.000 lagi. Gitu kan? Masa nggak mustajab doa mereka? Sehingga ada jaminan tadi. Ya. Jadi itu ya keuntungan bagi orang yang menengok orang yang sakit. Ya. Yang kedua barangkali apa yang disampaikan oleh para dokter, bahwa ketika ada orang yang sakit dan ditengok sama kerabatnya, tetangganya, itu akan memberikan apa? Dampak positif kepada tubuhnya. Dia akan memiliki semangat yang tinggi untuk apa? Untuk segera sembuh dari penyakitnya. Berbeda dengan orang yang sakit tapi nggak ada orang yang pernah nengok begitu. Kira-kira apa yang dia rasakan? Dia semakin down, semakin frustasi, putus asa, gitu kan? Kenapa? Dia merasa nggak ada orang yang memperhatikannya, ya. Tidak ada orang yang mau mengurusnya. Jadi ketika orang sakit ditengok itu akan memberikan semangat bagi yang sakit itu untuk segera sembuh dari penyakitnya. Belum lagi hikmah-hikmah yang lain, ya. Kalau menengok orang yang sakit kemudian kita berbincang dengan keluarganya atau dengan orang yang sakit. Suka bertukar apa? Informasi. Oh, penyakit ini mah saya dulu pernah nyobain, tetangga saya pakai ini, obatnya ini gitu. Ya. Itu dengan menengok, bertemu langsung. Berbeda dengan hanya tadi sebatas menyampaikan doa lewat
media sosial. Jadi wa idza maridho fa'udhu. Jadi kalau sakit maka tengoklah. Kemudian yang selanjutnya, pahala yang besar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, kalau kita baca Al-Qur'an, itu hitungan pahalanya bukan per surat, bukan per ayat, tapi per huruf. Ya, tapi per huruf. Rasulullah sampaikan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi lam satu huruf, mim satu huruf, dan lam satu huruf dan mim satu huruf. Ya. Jadi ketika membaca Al-Qur'an, itu pahalanya adalah per huruf. Ya. Jadi satu hurufnya itu adalah 10 kali lipat, 10 kebaikan. Sehingga Rasul mengatakan, jangan kau katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi lam itu satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita baca alif lam mim, bukan 10 kita dapatkan, tapi 30. Baca basmalah berapa huruf, Pak? Kurang hitung. Ada 19 huruf, Pak. Berarti 190 pahala kita dapatkan. Ya. Apalagi kalau kita baca Al-Quran rajin, ya, maka insya Allah setiap harinya kita akan mendapatkan pahala yang berlipat. Gitu. Maka Rasulullah sampaikan dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti di akhirat kelak di yaumul qiyamah akan memberikan syafaat li ashabihi kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabatnya tuh, Pak? Apakah orang yang suka bawa Al-Quran? Sekarang kita itu bisa bawa Al-Quran kemana aja ya, Pak? Tinggal download di Android gitu kan. Kita bisa bawa kemana-mana tuh. Dapat syafaatnya? Belum tentu. Atau orang yang suka jualan Al-Quran, tuh di Senen ada si Buyung tuh jualan Quran, ya, dapat syafaat dari Al-Quran? Belum tentu. Tapi yang akan mendapatkan syafaat itu adalah Rasulullah tadi sampaikan, Iqra'ul Quran. Jadi termasuk sahibnya itu adalah orang yang membaca Al-Quran, gitu. Yang membaca Al-Quran, ya. Sebentar lagi Ramadan, Bu, ya. Barangkali sekitar 70 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan adalah waktu di mana kita, ya, mengintensitaskan kembali bacaan Al-Quran kita. Ya. Maka bersiap-siaplah dari sekarang, ya, untuk bisa membaca Al-Quran, ya, dengan baik tentunya. Ya. Karena Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as saqaratil kiramil bararah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan mahir. Mahir itu apa, Bu? Lancar. Tetapi bukan hanya sebatas lancar. Sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Ya. Ketika ada gunah gimana bacanya? Ditahan. Inna anzalnahu. Ditahan, bukan inna anzalnahu. Ya. Itu namanya mahir. Jadi mahir itu bukan hanya sebatas lancar, tetapi juga sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Kata Rasulullah, akan disejajarkan dengan siapa? Malaikat, Pak. Kalau kita baca Al-Qur'annya lancar, sesuai dengan kaidah tajwid, akan disejajarkan dengan malaikat. Susah bisa nyusul malaikat itu. Ya. At-Tahrim ayat 6 itu luar biasa. Gitu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat itu senantiasa taat terhadap perintah Allah, tidak pernah membangkang perintah Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta. Sementara orang yang membaca Al-Qur'an dan terbata-bata. Jadi terbata-bata dari bahasa Arab juga, Pak. Dari bahasa Rasul. Terbata-bata. Susah membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Nun sama ba aja ketukar. Iya sama ta aja ketukar. Bima kuntum ya'malun. Harusnya bima kuntum ta'malun begitu. Susah bedain.
Saya dulu pernah mengajar di Departemen Keuangan, itu ada ibu-ibu mu'alaf, Bu. Usianya sekitar 54 tahun. Jadi 2 tahun lagi kalau nggak salah dia pensiun. Ya, dia belajar Al-Quran dengan saya itu 2 tahun, setiap setiap pekannya 1 kali, ya setiap hari Rabu, ya dari Iqra 1 mulainya itu. Kalau ngaji itu bawa contekan, Bu, ya Pak, bawa contekan. Shod itu ditulis Latinnya, Jim itu ditulis Latinnya, gitu kan. Sampai seperti itu dia ingin belajar membaca Al-Quran. Alhamdulillah dalam 2 tahun dia bisa selesai Iqra sampai jilid 6 dan kemudian membaca Al-Quran. Tapi keburu beliau itu pensiun, akhirnya berhenti, ya. Nah, kata Rasulullah, kalau orang baca Al-Qur'annya seperti itu, ya, terbata-bata, wa huwa syakun bi, kata Rasulullah, dan dia itu mendapatkan kemasyakohan, kesusahan dalam membacanya, lahu ajron, kata Rasulullah. Dia akan mendapatkan 2 pahala, pahala baca Al-Qur'annya, pahala belajarnya, susahnya. Jadi baca Al-Quran insya Allah nggak ada ruginya. Beda dengan baca koran ya Pak. Apalagi korannya koran lampu merah yang dibaca. Banyak madaratnya daripada manfaatnya. Insya Allah baca Quran mah ya senantiasa akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi membaca Al-Quran. Dari sekarang itu alhamdulillah sudah berkembang berbagai macam lembaga yang memfasilitasi kita supaya bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ya, ada sanggar Quran. Ya, kalau Pak Iwan itu alhamdulillah di daerah Tanah Tinggi itu punya itu juga namanya Rumah Quran. Itu untuk mewadahi anak-anak, bahkan ibu-ibu, bapak-bapak yang mau belajar Al-Quran dengan benar, dengan tajwidnya yang benar. Itu dalam rangka mengamalkan yang tadi. Ya. Belum lagi nanti setelah lancar kemudian menghafal Al-Quran. Ya. Susah Pak sekarang menghafal Al-Quran. Saya tadi aja Masya Allah terbata-bata jadi imam. Ya. Ngapalin Al-Quran kalau udah kayak tua, udah kayak gini nih susahnya minta ampun Pak. Ya. Ngapalin 20 ayat aja surat Al-Ahqaf ya masih terbata-bata kayak tadi itu. Gitu. Jadi memang ada lembaga-lembaga sekarang itu yang intensitas dalam memasyarakatkan Al-Quran. Ya, bahkan ada yang bercita-cita setiap kelurahan itu minimal ada 1 orang yang hafid Al-Quran, hafal Al-Quran. Ya. Ya. Sekarang itu banyak sekolah-sekolah, pesantren-pesantren yang orientasinya anak-anak supaya bisa hatam Al-Quran, hafal Al-Quran. Ya. Alhamdulillah juga saya punya anak, alhamdulillah sudah lulus di satu pesantren hafid Al-Quran di daerah Cilodong ya. Alhamdulillah sudah keterima. Jadi targetnya itu 1 tahun 5 juz Pak. Jadi kalau SMP itu minimal hafal 15 juz. Tetapi sudah beberapa angkatan ini ternyata lebih dari target Pak. Ya. Ada tahun kemarin 23 juz, tahun sebelumnya 28 juz gitu. Ini alhamdulillah. Jadi membaca Al-Quran harus kita galakkan kembali. Kemudian yang selanjutnya, ya, pahala yang Allah sediakan bagi kita yang mau beramal soleh adalah, nah ini, Mas siapa tadi yang azan? Ya, Ustaz Syaihu, ya, Ustaz Syaihu, ini luar biasa, Ustaz. Ya, ini pahala orang yang azan. Nah, ya. Pahala yang orang yang adzan. Kita jangan menganggap remeh kepada orang yang adzan. Luar biasa pahalanya. Rasulullah sampaikan dalam hadis riwayat Imam Tabrani, hadis ini juga disahihkan oleh Al-Albani. Muadzin itu akan diampuni dosa-dosanya selama dia memanjangkan suara adzannya. Jadi sepanjang dia mengumandangkan dan memanjangkan bacaan adzannya, maka dosa-dosanya itu berguguran. Subhanallah. Tadi saya sampaikan kalau kita belajar tajwid, ya, itu kan ada mad ya Pak. Mad itu apa artinya? Panjang. Ya, mad itu ada yang mad tobi, ada mad wajib, ada mad jaid dan segala macamnya. Itu ada yang namanya mad wajib. Kalau mad wajib itu maksimal bacaannya itu berapa harokat Pak? 5 ya. Kalau mad jaiz itu ada yang sampai 6. Ya.
Itu. Tapi kenapa kalau adzan lebih dari 6 harokat ya Pak? Coba kalau adzan kita hitungin tuh. Lebih dari 6 harokat. Ternyata ini dalilnya Pak. Kalau lagi adzan mah boleh lebih dari 6 harokat. Kenapa? Semakin panjang bacaan adzannya, semakin banyak dosa yang berguguran. Ya. Gitu. Kemudian kata Rasulullah, dan dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat bersamanya. Jadi kalau Ustaz Syaihu tadi yang adzan subuh, kemudian yang sholat di sini ada berapa orang ya? Ada 100 orang. Nah, Ustaz Syaihu akan mendapatkan pahala dari 100 orang itu. Ya. Kita nggak bisa bayangkan pahala yang akan didapatkan oleh muadzin yang ada di Masjidil Haram. Berapa Pak? Jutaan Pak. Kalau datang musim haji itu minimal 2 juta orang itu yang resminya. Ya, 2 juta orang itu yang sholat. Ya, maka dia akan mendapatkan pahala dari 2 juta orang itu di Masjidin Nabawi, di masjid-masjid yang lainnya. Ya. Itu luar biasa orang yang adzan itu. Tapi besok-besok tapi jangan berebutan ya. Setelah baca hadis ini kemudian berebutan, Ustaz Syaihu langsung dipinggirin. Bagian saya yang adzan nih gitu ya. Ya. Bahkan ada hadis ini. Hadis Ibnu Majah. Hadis ini juga disahihkan oleh Al-Albani. Barang siapa yang mengumandangkan adzan selama 12 tahun, maka ia wajib masuk surga. 12 tahun. Udah 2 tahun, 10 tahun lagi ya. Cuma nggak tahu nih, saya belum menalaah hadis ini. Kenapa Rasulullah mengatakan 12 tahun gitu? Ada apa dengan 12 tahun itu? Ya, gitu. Sekali adzan pada setiap hari ia akan memperoleh 60 kebaikan, dan setiap iqamah memperoleh 30 kebaikan. Ya. Jadi ketika adzan akan mendapatkan 60 kebaikan, ketika iqamah mendapatkan 30 kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Jadi muadzin. Ya. Maka salah satu muadzin Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Dijamin masuk surga. Selanjutnya, pahala yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat di Masjidil Haram dan di Masjidil Aqsa. Rasulullah sampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani, salat di masjidku, di mana masjidku? Masjid Nabawi. Lebih baik dari 1000 kali salat di masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 sholat di masjid yang lainnya. Jadi kalau kita berkesempatan untuk melaksanakan haji ataupun umroh, jangan pernah ya meninggalkan sholat di 2 masjid ini. Di Masjidil Haram itu seperti kita melaksanakan 100.000 kali sholat di Masjid Al-Watoniyah. Ya, sudah pernah sampai 100.000 kali kita. Ya. Bapak yang hidup di sini sudah berapa tahun, kaliin aja dah. Ya, seperti itu. 100.000 kali. Ya, di Masjidil Nabawi 1000 kali. Di Masjidil Aqsa susah, Pak. Ya, susah dah. Kalau ke sana mah udah mahal, tembakin lagi sama orang Israel. Ya, 2 tempat ini aja lah, kata Rasulullah, ya. Maka saya sangat prihatin ketika ada laporan dari wartawan Republika. Pernah saya baca dalam wartawan Republika mengatakan bahwa, mohon maaf katanya, kalau orang Indonesia itu kalau berkumandang adzan itu bukan segera ke masjid, tapi malah menjadi ahli hisab, malah pada ngerokok katanya. Ya, tidak memanfaatkan ya momentum yang diberikan oleh Allah. Saya punya tetangga, Pak. Berangkat haji ini tahun berapa ya? Beliau itu berangkat haji tidak melalui KBIH, tapi dia mandiri, ikut dengan Departemen Agama. Kata beliau, pengalaman beliau itu lebih nyaman, lebih enak. Karena enggak tidak diatur oleh pimpinan rombongan gitu. Jadi nyantai aja. Kalau salat duhur umpamanya jam 12, jam 10 dia udah berangkat. Ya, sama istrinya itu. Duhur ke asar enggak pulang ke hotel.
Asar ke maghrib nggak pulang juga. Maghrib ke isya juga nggak pulang. Habis isya baru pulang, Pak. Jam 2 pagi udah jalan lagi. Terus begitu. Ya, sampai datang tanggal 8 Dzulhijjah. Dia mengatakan, saya kesini Ustadz bukan mau seneng-seneng. Saya kesini mau ibadah katanya. Ya, ada orang yang nawarin catering juga kita tolak katanya. Ya, saya kesini bukan mau enak makan katanya. Kesini saya mau ibadah. Jadi seperti itu. Jadi memaksimalkan, memanfaatkan betul-betul ya untuk bisa sholat di 2 masjid ini karena pahalanya luar biasa. Ya. Kemudian yang berikutnya ya amal-amalan yang pahalanya besar itu adalah Rasulullah sampaikan dalam hadis Muslim, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalasin. Kalau anak Adam itu sudah meninggal, maka 3 amalan itulah yang akan senantiasa mengalir, sementara amal yang lain itu terputus. Yang pertama adalah sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah, jariyah itu mengalir, Pak. Jadi pahalanya senantiasa mengalir walaupun orang sudah tiada. Kemudian yang kedua adalah wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya. Kita punya guru dulu, ya, guru TPA, Pak, guru ngaji, gajinya berapa sih, Pak? Adik saya di kampung itu 18.000, Pak, sebulan. Saya dulu pernah mengajar dari tahun 2000 sampai 2011, 200.000 satu bulan. Jadi nggak seberapa, tapi pahalanya yang akan dia dapat. Kalau hafal Al-Quran itu 30 juz, Bang, minimal 1 hari dia harus murojaah minimal berapa juz? 1 juz. Berarti setiap anak didiknya itu yang sudah hafal Al-Quran, murojaah Al-Quran 1 juz, dia pun dapat pahala. Itu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga kata Rasulullah, wa waladin sholihin yad'u lahu, doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Rasulullah sampaikan nih di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, hadis ini sahih di Al-Albani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di dalam surga. Jadi ada seorang bapak, ya, seorang hamba Allah, nanti di dalam surga itu derajatnya ditinggikan oleh Allah. Maksudnya begini, amal yang dia lakukan ketika di dunia itu akan mendapatkan surga seperti ini, begitu. Tapi ternyata oleh Allah diberikan surga yang melebihi dari amalnya. Ya. Kemudian orang itu berkata, "Ya Rob, dari mana derajat ini aku peroleh?" Kemudian Allah menjawab, "Karena anakmu memintakan ampun kepadaku." Jadi kalau anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya, "Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira," Allah akan angkat derajat orang tuanya itu ke derajat yang paling tinggi. Ya. Jadi istilahnya orang ini udah masuk surga tapi agak protes sama Allah. Protesnya kenapa? Harusnya saya nggak dapat surga seperti ini. Ternyata itu bisa babis istighfari waladi, karena istighfar, permohonan ampun dari anakmu, kata Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sudah habis belum? Belum ya? Iya. Pahala sholat berjamaah, ya, terutama bagi bapak-bapak, ya, sholat berjamaah di mana? Di masjid. Ya, kalau ibu-ibu sholat berjamaahnya yang paling utama di mana, Bu? Di rumah. Ya, Rasul sampaikan, afdal sholatul fardhi afdalu min sholatul jamaati afdalu min sholatul fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan akan mendapatkan 27 derajat. Ya, gitu. Nah, ada 2 waktu salat yang kalau kita lakukan secara berjamaah di masjid, maka akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya. Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang salat isya dengan berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat setengah malam. Jadi kalau kita salat isya berjamaah, itu dapat pahala dari Allah seperti kita berdiri untuk melaksanakan salat selama setengah malam. Setengah malam berapa jam ya? Ya kurang lebih 4 jam lah.
Ya, kalau habis Isya itu ya sekitar 4 jam. Kuat nggak sholat 4 jam Pak? Berdiri. Ya. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia mengerjakan sholat semalam suntuk. Ya. Jadi kalau sholat subuh secara berjamaah itu seperti orang yang melaksanakan sholat semalam suntuk. Kira-kira 8 jam dah sholat semalam. Kuat nggak? Ustadz Lili Nur Aulia pernah bercerita kepada kami waktu di Wami itu. Beliau pernah berkumpul dengan seluruh pemuda yang di dunia ini, di suatu negara di Eropa, kemudian melaksanakan sholat malam, Pak. Sholat malamnya itu dilakukan dari jam 8 sampai jam 4 pagi. Jam 8 habis Isya, selesai jam 4 pagi. Ya, 8 jam berarti itu. Berapa rakaat, Pak? 2 rakaat, Pak. Jadi 8 jam itu 2 rakaat. Berarti tuh kaki kagak gerak-gerak gitu. Apa yang dilakukan oleh Ustadz Lili Nur Aulia? Saking pegelnya, ya, nggak tahu batal atau kagak katanya sholat saya itu. Itu kakinya digini-gini Pak, ya, saking pegelnya. Gitu. Ya. Nah kalau sholat subuh secara berjamaah nggak usah seperti itu. Biaya haji sebanding dengan biaya jihad dan pahalanya 700 kali lipat. Jadi setiap rupiah yang kita keluarkan dalam menjalankan ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala akan diganjar pertama seperti orang yang berjihad, yang kedua seperti setiap rupiahnya kalau kita akan diberikan pahala sebanyak 700 kali lipat. Itu ibadah haji, biaya ibadah haji ya. Biaya ibadah haji kita berapa Kak? Pak? Kalau kemarin 30 berapa Bu? 35-an ya, 36 juta gitu ya. Maka setiap rupiahnya itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Rasulullah sampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Tirmidzi, Baihaqi dengan sanad yang hasan, mengeluarkan biaya untuk kepentingan haji sama dengan mengeluarkannya untuk perang fisabilillah, 1 dirham menjadi 700 kali lipat. 1 dirham itu uang terkecil pada zaman Rasulullah, karena yang terbesar adalah dinar. 700 kali lipat ya. Walaupun sekarang itu untuk melaksanakan ibadah haji luar biasa ya. Lama berangkatnya Pak ya. Saya daftar tahun 2013, itu 12 tahun Pak nunggunya. 2025 baru berangkat ya. Kalau daftar sekarang 15 tahun. Jadi semakin lama gitu. Bahkan di Amerika, di Malaysia itu makin lama lagi Pak, 30 tahun Pak. Pernah saya baca dalam Koran Republika itu 30 tahun. Maka kalau punya anak di Malaysia itu begitu lahir langsung daftarin Pak. Ya. Iya, langsung daftarin. Sehingga begitu usianya 30 tahun bisa berangkat haji. Nah, kalau udah 30 tahun baru didaftarin, ya 60 tahun berikutnya baru dia bisa berangkat haji. Ya. Kemudian yang terakhir, ya saya singkat-singkat saja, adalah pahala bersedekah, ya. Pahala bersedekah itu Rasulullah SAW sampaikan sebaik hadis dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah. Rasulullah sampaikan sebaik-baik sedekah adalah sedekahnya orang miskin. Ini sebaik-baik sedekah adalah sedekahnya orang miskin. Kenapa? Sudah miskin tapi dia masih mau bersedekah. Ya, kalau di acara TV itu reality show itu suka ada tolong ya. Ya, suka ada itu tuh acara tolong itu. Yang nolongin siapa biasanya? Orang-orang yang berkekurangan gitu, ya. Orang-orang miskin. Kata Rasul sampaikan, sebaik-baik sedekah adalah sedekahnya orang miskin. Ya. Kemudian kalau kita bersedekah, itu pahalanya oleh Allah akan dilipat gandakan berapa? 700 kali lipat. Al-Baqarah 261. Ya, 700 kali lipat. Kemudian yang kedua dalam surat As-Saba ayat 39, kalau kita bersedekah maka akan diganti oleh Allah dengan barang, benda ataupun uang yang kita sedekahkan. Kalau kita sedekah dengan uang biasa diganti lagi dengan uang oleh Allah. Ya, bukan hanya saja di dunia Pak, di akhirat tetapi juga di dunia. Ya. Ya barangkali sharing saja ya dengan saya. Kalau sedekah itu memang luar biasa Pak. Jangankan di akhirat, di dunia itu dibalas sama Allah itu.
Ya, saya hampir setiap bulan Ramadan itu punya pengalaman spiritual tentang sedekah, Pak. Beneran. Ya. Tahun lalu itu saya habis ceramah Ramadan di Masjid PUI di daerah Johar Baru, Galur sana itu. Pulang kemudian ketemu sama orang, Pak Kardi namanya. Beliau sudah tua, kemudian dia cerita, Ustaz, saya itu sekarang hidup sebatang kara. Istri saya menceraikan saya, katanya. Ya, dia nggak punya anak, kayaknya tinggal di masjid, Pak. Ya, hanya saya berikan uang 50.000 sama dia. Sudah saya pulang. Ya. Subhanallah, Pak. Besok harinya saya suka ngisi pengajian di daerah Tebet, tepatnya di perumahan Gudang Peluru. Ya. Setiap malam Sabtu itu di sana ada sekitar 75 orang ibu-ibu yang ngaji. Itu tiba-tiba dia minta nomor rekening saya, Pak. Ya, kemudian beliau mentransfer uang ke saya sebesar 10 juta. Jadi dari berapa, Pak? Dari 50.000 jadi 10 juta. Itu real, Pak. Ya, artinya ketika kita bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya, pahalanya bukan hanya di akhirat. Di dunia terkadang oleh Allah dibalas langsung, kontan. Ya. Maka Rasul sampaikan, la yanqusu malun bi shadaqatin. Tidak akan pernah berkurang harta itu kalau disedekahkan, tapi malah akan bertambah. La in syakartu la azidanakum. Ya, la azidanakum. Tapi awas jangan salah ya, Pak. La in syakartum la azidanakum. Kalau saya bersyukur dengan istri saya 1, maka Allah akan tambah menjadi 2. Enggak. Iya. Dan itulah ya beberapa hal yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Jadi sekali lagi, memang Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kepada kita, kepada umat Rasulullah ya, tidak panjang. Jadi berkisar antara 60 sampai 70 seperti yang menimpa kepada Rasulullah dan kedua orang sahabatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pun memberikan berbagai macam fasilitas kepada kita semuanya. Di antaranya adalah berupa amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hal-hal yang saya sampaikan tadi, yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan seharian kita, sehingga kita bisa memperbanyak amal ibadah kita, sehingga kita bisa menyamai dengan orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu yang memiliki usia yang panjang, dan mereka bisa beribadah kepada Allah dengan waktu yang panjang pula. Ya. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Ada yang ditanyakan, dipersilakan. Silakan. Yang tadi disampaikan ada pahala yang dilipat gandakan. Ya. Ada amal jariah. Saya berpikir tentunya ada juga yang dosa dilipat gandakan. Atau dosa jariah. Itu mana? Dosa jariah. Sebentar ya, Pak. Saya buka dulu dalam surat Al-An'am. Dalam surat Al-An'am ayat 160, Pak. Nah, Allah sampaikan. Ini Rahman Rahimnya Allah Subhanahu kita. Ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, maka oleh Allah akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya, wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Tapi kalau orang melakukan keburukan, maka hanya akan dibalas 1 keburukan saja. Ya, jadi kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, tapi keburukan gak dilipat gandakan, Pak. Ya, tetap aja 1 begitu. Ya, jadi 10 banding 1. Seperti itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi Rahman Rahim Allah kepada kita. Jadi amal kebaikan dilipat gandakan, sementara amal keburukan tidak dilipat gandakan. Al-An'am 160. Kemudian yang kedua, ada enggak dosa jariah? Ada enggak Pak dosa jariah? Ada, Pak. Ada dosa jariah. Ya. Untuk siapa nih?
Di antaranya adalah ketika ada pembunuhan di muka bumi ini, maka anaknya Nabi Adam yang bernama siapa ya? Habil apa Habil? Yang membunuh saudaranya itu. Ya, Qabil. Maka setiap ada pembunuhan di muka bumi ini, dia pun dapat kebagian dosanya. Karena dia sebagai pionir. Contoh, ya, berbuat dosa. Gitu. Maka ketika ada orang melakukan satu dosa karena meniru, ya, perbuatan dosa orang lain, nah saya takutnya dosanya itu akan terus ngalir gitu. Ya. Tetapi tentu Pak tadi, ya, ngalir tapi dosanya cuma satu. Tapi kalau kebaikan ngalir tapi berlipat, begitu bedanya gitu aja. Jadi memang ada dosa jariah gitu. Dosa yang ngalir, seperti yang dilakukan oleh anak Nabi Adam tersebut yang membunuh saudaranya karena enggan dinikahkan dengan saudaranya yang tidak secantik saudara kembarnya itu yang dilahirkan itu. Seperti itu. Memang ada ya dosa jariah. Dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah sampaikan, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fa'ala biha min ghairi ayyan kusumin ujurihim syai'a wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana lahu wizruha wa wizru man fa'ala biha min ghairi ayyan kusumin uzurihim syai'a." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka setiap orang yang ditunjukkannya itu melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi dari pahala orang yang melakukan itu. Contoh, kita bisa ngajarin orang sholat. Setiap dia itu sholat, kita punya ngajarinnya dapat pahala yang sama tanpa mengurangi dari pahala sholat orang yang melakukan tadi. Begitupun man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang menunjukkan orang lain melakukan keburukan, maka dia pun akan mendapatkan dosa keburukan yang sama tanpa mengurangi dari dosa orang yang melakukan keburukan tadi. Gitu. Maka memberi contoh ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita semuanya. Berikanlah contoh yang baik-baik saja, jangan memberikan contoh yang buruk. Ya, terkadang kita ngajarin anak itu nggak boleh bohong, ya. Tapi ternyata nyontoinnya bohong. Ibu-ibu nih, nah. Nanti kalau ada Ibu Diana telepon, bilangin ibu nggak ada. Padahal ibunya ada. Itu ngajarin apa? Ngajarin bohong secara tidak langsung gitu. Ya, terkadang tidak terasa seperti itu. Tetapi sekali lagi tadi ya dalam hadis Imam Bukhari ini, kalau kebaikan dilipat gandakan, kalau keburukan tidak dilipat gandakan. Al-An'am 160. Wallahu a'lam. Jadi dosa jariah mengalir itu dosa. Kenapa? Dosa jariah kan berarti yang jariah mengalir. Iya. Dosanya mengalir terus. Iya. Iya. Korupsi gimana? Korupsi sama aja. Kalau kita melakukan korupsi kan kita kan mengambil hak orang lain dan nggak ada apa terusannya. Iya. Berarti pelaku korupsi pertama itulah yang akan dapat. Oh gitu. Iya. Jadi pionirnya, Pak. Pionirnya, contohnya. Iya, memberikan contohnya seperti itu. Iya. Ya walau alam kalau untuk pelaku keduanya, ketiganya, keempatnya begitu kan. Yang jelas ketika dia memberikan contoh ya yang tidak baik pada orang lain, maka tentunya dia akan mendapatkan dosa gitu kan, dosa. Oh, jadi pemimpin lah. Iya. Seperti tadi kan dalam hadis memang disebutkan seperti itu. Jadi siapa anak Adam itu ya yang membunuh saudaranya itu akan mendapatkan dosa. Maka sebaiknya kita melakukan ya contoh-contoh yang baik-baik saja sehingga yang mengalir kepada kita adalah amal-amal yang baik pula. Wallahu alam. Ada lagi, Pak? Yang haji? Soal tampilkan. Iya, Pak. Kalau kita memberikan kelonggaran waktu pada yang tadi, kita akan mendapatkan kebaikan sedekah sebesar ya. Iya. Kalau 2 kali kita akan juga pakai 2 kali lipatnya. Kalau berkali-kali kemudian sampai bertahun-tahun dia tidak bayar. Iya. Ya selama kita memberikan kelonggaran dan ya ikhlas begitu ya, insya Allah akan terus mengalir pahalanya itu begitu kan, pahalanya itu. Bahkan ya orang yang terbaik adalah orang yang membebaskan ya
hutang tersebut gitu kan. Mohon maaf, terkadang di keluarga itu ya suka ada yang orang menghutang gitu kan, tapi ternyata kita segen nagihnya, dia juga kagak mau bayar gitu kan. Sampai lagi. Ya sampai ya sudahlah kita bebaskan saja. Insya Allah itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Harus mengutang nggak dosa ya? Ya? Mengutang kalau kita misalnya kita relakan, dia udah bebas. Ya, tetapi harus disampaikan kepada orangnya. Ya, kepada orangnya kalau bisa bahwa utangnya sudah dibebaskan. Maka sekarang itu keluarga istri ya khususnya, kalau ada yang minjem lagi, udahlah kita kasih aja. Pasti. Ya, iya. Enggak, bukan kasih utang, kasih aja. Tapi tidak sesuai dengan yang dia minta gitu kan. Daripada dia numpuk begitu kan, janji ini, janji itu. Janjinya bulan Desember, sekarang udah bulan Maret. Setahun ya, Pak. Ya, ada seperti itu. Yang kedua, di akhir zaman, ya, utang itu harus ditebus nggak ya? kenapa Pak? Dia kan berutang. Ya, Akhir hayatnya. ya. Kalau dia ya sampai akhir hayatnya ternyata dia tidak membayar hutangnya, yang menghutangkan juga tidak membebaskannya. Pernah terjadi zaman Rasulullah, ada seorang sahabat meninggal dan dia punya hutang, Rasulullah enggan mensolatkannya. Ini berarti hutang ini luar biasa, akan bisa menjadi penghalang nanti di akhirat kelak. Ya, maka Rasulullah kemudian sebelum menyolatkan bilang dulu sama itunya, sama jamaah, ya. Jadi mayat ini punya hutang, ya. Saya tidak akan menyolatkan kalau dia masih punya hutang sebelum ada orang yang mau menanggungnya. Kemudian ada orang yang menanggungnya, Rasulullah kemudian baru mau mensolatkan. Ini menunjukkan bahwa hutang itu luar biasa. Ya, hutang itu akan menjadi beban. Maka sebaiknya kalau kita berhutang itu harus tercatat. Bahkan kalau bisa bikin wasiat kepada keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan utang piutang, faktubuh. Tulis, catat. Ya, jangan mentang-mentang kenal saudara gitu. Sebaiknya dicatat. Sehingga ketika mohon maaf umumnya kita meninggal dunia, ya, keluarga kita tahu bahwa kita itu punya utang. Kalau kita punya utang, maka harus diambil dari harta warisan sebelum dibagikan. Ya. Jadi bayar utang dulu, baru dibagiin sisanya. Nah, kalau tidak ada berarti ya tetangganya atau keluarganya yang harus care, harus peduli sama dia, jangan sampai nanti saudaranya di akhirat tertahan ya dengan hutang tersebut. Jadi memang hutang adalah sesuatu yang sangat dianjurkan untuk segera dilunasi. Seperti itu. Iya, Pak? Masih seputar dosa jariah. Iya, Pak. Sekarang kan musim posting di medsos. Iya, Pak. Begitu pesan maksiat dikirim, nah berarti dosa jariahnya benar. Iya. Iya itu Pak. Ya. Ya in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ya, dalam surat Al-Munafiqun ya. Kalau kita mendapatkan berita, apalagi beritanya dari orang munafik, tabayun dulu. Ya. Bertabayun dulu. Bahasa kitanya tabayun itu? Iya, cross check dulu gitu kan. Jangan malah main sebarin begitu saja, ya. Tapi justru itu loh, Pak. Takutnya ya kalau kita nyebarin hal-hal yang berbau maksiat begitu kan, ya. Gosip, ngomongin orang, gitu. Justru takutnya kita terjerembab kepada ya tadi, ya. MLM, dosa MLM, ya. Apa dosa MLM itu? Ya. Bertingkat begitu kan. Takutnya kita yang pertama nyebarin, kemudian yang lain nyebarin, ya kita sendiri yang paling besar dosanya itu dipucuk. Itu, ya. Memang harus ada aturan. Maka biasanya kalau di sebagian grup-grup itu ada aturan, Pak. Mereka bikin grup, kemudian ada aturannya. Ya. Pertama, kalau ada postingan yang berbau maksiat tidak boleh
sebarkan. Ya, kalau ada berita-berita harus ditabayun dulu, ya, di cross check dulu benar apa enggaknya gitu kan. Kan banyak sekarang itu kayak gitu tuh kejadiannya, ya. Gitu. Sampai kemudian akhirnya ya menjadi dosa yang berlipat-lipat gitu kan. Coba kalau dari satu grup kemudian dikirim ada 50 orang, ya, anggotanya, dikirim lagi ke grup yang ini ada 50 orang terus begitu. Naudzubillah min dzalik, ya. Maka sebaiknya hal-hal semacam itu tidak diteruskan lah, ya, tidak diteruskan. Apalagi sekarang musimnya ada undang-undang ITE-nya begitu kan. Di akhirat dapat dosa, di dunia masuk penjara gitu kan. Seperti itu. Naudzubillah. Cukup ya? Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga kita bisa memaksimalkan jatah usia sisa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk senantiasa mentaqarrabkan diri kepadanya. Sekian dari saya, walaupun minkum ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.